itu sebetulnya tidak harus menjadi ketakutan untuk bergaining politik terhadap mereka, karena seharusnya itu tidak bisa dipakai untuk menekan kita, terutama bila kita punya keberanian politik ya. Kalau kita lihat misalnya Bung Karno dulu, dia berani menentang negara-negara Barat karena punya dignity politik yang kuat, dan seharusnya kita menunjukkan itu kepada negara-negara maju dan juga bersama negara-negara dunia ketiga menuntut itu. Iya, salah satunya Soekarno dulu pernah mengatakan ke Amerika, go to hell with your aid. Dan saya juga ingin tahu bagaimana sekarang ini hubungan para aktivis lingkungan global dengan pemerintah negara sedang berkembang, atau khususnya kementerian yang bergerak di bidang lingkungan. Apakah ada yang mengatakan bahwa hubungan mereka itu cenderung konfrontatif instead of kompromistis, ya, atau sinergi, sehingga sulit dicapai suatu kerjasama yang positif untuk melestarikan lingkungan. Apakah benar pandangan seperti ini? Sebetulnya konfrontatif harus dilihat sebagai itu challenge ya, menantang bukan menentang, tetapi justru menantang agar posisi pemerintah negara ketiga lebih berani, lebih tegas, dan justru mereka harus lebih accountable terhadap rakyatnya dan terhadap konstituennya di negaranya. Jadi mereka misalnya adalah para delegasi negosiator ke pertemuan-pertemuan internasional misalnya, mereka harus membawa mandat yang legitimate, bukan mengamini seluruh desakan negara-negara maju misalnya. Mereka ke sana bukan untuk kepentingan negara maju, tapi untuk kepentingan rakyat, kepentingan negaranya. Iya, dan ya karena itu sekarang ini kan justru ada semacam pertentangan. Apalagi kemarin ini beberapa waktu yang lalu kan aktivis Greenpeace membuat berbagai macam aksi di Indonesia ya. Antara lain ini membuat marah salah satu produsen CPO terbesar di Indonesia, dan ini mungkin salah satu produsen CPO terbesar di dunia ini. Sehingga akibatnya mungkin akan terjadi hubungan-hubungan yang makin tidak bagus atau justru sangat konfrontatif yang merugikan gitu antara aktivis lingkungan dengan korporat, dengan industri, dan mungkin dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, ini bukankah hal semacam ini perlu diatasi? Kalau menurut Anda perlu diatasi, ini kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Atau tidak perlu diatasi, biar aja toh nanti pada titik tertentu akan tercapai keseimbangan. Saya pikir aksi-aksi seperti itu hanya akan dilakukan bila kelompok lingkungan melihat tidak ada lagi cara untuk mengekspos, membuka atau menekan para korporasi atau satu tindakan atau kebijakan yang merusak lingkungan ya. Aksi-aksi tersebut sebagai cara yang mungkin terakhir, tapi poinnya adalah bahwa kita ingin menunjukkan ada masalah, dan semua pihak harus tahu, dan itu dibicarakan dan bila perlu diselesaikan secara transparan dan ada solusinya begitu Pak ya. Jadi karena kadang-kadang masalah lingkungan yang tidak terekspos oleh media, tidak dilihat oleh publik, bahkan tidak akan pernah diselesaikan, bahkan tidak pernah dianggap masalah barangkali. Ya, jadi korporat, yang pasti korporat besar yang tidak akrab lingkungan ini justru sekarang ini mendapatkan banyak angin dari negara-negara maju. Karena pemerintah negara-negara maju itu juga ditekan oleh aktivis lingkungan untuk lebih menggunakan renewable energy resources. Dan lalu mereka pun pemerintah ini menekan negara-negara sedang berkembang untuk meningkatkan produksi CPO. Dan peningkatan produksi CPO ini berarti perluasan kebun kelapa sawit, dan perluasan kebun kelapa sawit ini berarti juga pembabatan hutan. Bahkan seringkali tidak bertanggung jawab. Ini kan satu mata rantai yang boleh dikatakan seperti lingkaran setan yang suka atau tidak suka harus kita potong gitu. Ya kan, kita harus mencari alternatif lain supaya suplai energi tetap terjaga tapi lingkungan tidak rusak ya. Ini apa konsep yang dimiliki oleh para aktivis lingkungan dunia pada saat ini? Ya, itu betul sekali, seperti meningkatnya permintaan CPO di Eropa atau di juga negara industri lain, Amerika, Kanada, Jepang, Cina. Juga karena memang ada permintaan energi yang besar, dan karena dianggap energi yang alternatif di samping fossil fuel adalah agrofuels atau biofuels misalnya. Dan di Eropa misalnya sampai ada kebijakan Uni Eropa untuk membuat target bahwa energi
dari energi biofuels itu harus mencapai untuk transportasi 10% pada tahun 2010 dan 20% pada 2020 dari seluruh energi minyak transportasi. Nah, ini mengakibat permintaan yang besar sekali. Dan tentu saja kebijakan ini diikutin oleh para lembaga keuangan di negara tersebut, juga korporasi perusahaan yang ingin mendapatkan peluang dari kebijakan tersebut, yaitu tadi dengan membuka peluang bisnis di negara-negara tropik yang dimana memungkinkan pertumbuhan CPO yang besar seperti Indonesia, Malaysia dan di negara lain di PNG. Akibatnya kita tahu bahwa pembukaan hutan, penggunaan lahan untuk produksi CPO, kehilangan keanekaragaman hayati, masalah sosial lain dan sebagainya. Nah, sebetulnya kelompok lingkungan mengingatkan kebijakan tersebut tidak akan mengatasi masalah energi, kekurangan energi, tidak juga mengatasi masalah iklim, karena penggunaan CPO tidak lebih hijau daripada penggunaan minyak fosil fuel misalnya, karena pengeluaran emisi yang besar sekali ketika menghasilkan CPO, karena pembukaan hutan, pembukaan lahan gambut, transportasi, proses input untuk pupuk dan pestisida dan sebagainya. Dari segi karbon dia belum tentu netral, dan dari segi penggunaan energi dia belum tentu juga lebih alternatif dari fossil fuel. Nah, untuk Eropa misalnya ada banyak studi-studi yang menunjukkan bahwa sebetulnya dengan menggunakan energi alternatif tanpa harus menggunakan CPO dari luar atau biofuels dari luar, Eropa bisa sustainable, lebih meningkatkan efisiensi transportasi, lebih meningkatkan efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, solar, matahari, penggunaan air dan sebagainya. Itu memungkinkan, riset itu sudah dipublikasi. Jadi bukan dengan pertama menggantikan ketergantungan fossil fuel menjadi ke fuel yang lain. Sekarang biofuels. Nanti biofuels habis, jadi itu kan tidak mengobatin ketergantungan. Padahal problemnya adalah adiksi itu, ketergantungan pada fuel tadi gitu. Oke, Bung Longgenah, sayang sekali akhirnya waktu kita juga sudah habis. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, sampai jumpa pada Dialog Development episode berikutnya.